Yo, halo. Balik lagi bersama kami Darkerastis. Di konten kali ini kami akan meneruskan sebuah kisah horor yang masih hasil garapan dari Damien, berjudul Terrifier 2. Ini merupakan sequel dari Terrifier 2016. Dan katanya, ini mah katanya ya, kalau film ini tuh berisi dengan adegan kekerasan grafis dan penggambaran yang horor brutal gitu. Buat kalian pemirsa yang lemah jantung, rentan terhadap pusing atau memiliki perut yang lemah, disarankan untuk sangat berhati-hati saat menonton film ini. Udah banyak contoh penonton yang pingsan dan muntah setelah melihat film ini. Hahaha, enggak, gue tahu kalian gak selemah mereka. Jadi mending gak usah kebanyakan ngebayangin dah. Langsung aja nih Darkerastis ceritain. Di tengah keramaian kota, di balik gelapnya bayangan, terlihat seorang badut yang pernah Darkerastis ceritain sebelumnya, masih mengincar nyawa orang-orang. Dia bernama Joe. Entah dosa apa yang telah ia perbuat hingga nasibnya sebagai seorang dokter harus tewas di tangan seorang badut. Dengan santuinya si badut pergi untuk melaundry pakaian miliknya, dan ia senang melihat koran memberitakan pembantaian yang telah ia lakukan. Lalu tanpa diketahui siapapun, di sana ia bertemu dengan seorang bocah badut lain sambil ngeberakin tempat laundry, yang nyatanya bocah tersebut cuma anak khayalannya saja. Setelah selesai mencuci dan membersihkan dirinya menggunakan air sisa bilasan cucian, si badut kembali beraksi. Di tempat yang berbeda, ada seorang remaja cantik jelita bernama Xiao sedang mempersiapkan dirinya untuk cosplay menjadi Freya di malam Halloween nanti. Ia tinggal hanya bertiga dengan ibunya yang bernama Barbara yang saat ini tengah sibuk mengurusi urusan rumah tangga dan melayani customernya melalui telepon. Juga seorang adik laki-lakinya bernama Jonathan, atau kita panggil dia John deh. Nah, si John ini berencana akan menggunakan kostum badut. Namun kakak dan ibu melarangnya untuk menghormati para korban yang telah dibunuh oleh badut tersebut. Al-Fatihah. Xiao tahu alasan John ingin mengenakan kostum tersebut. Itu pasti karena John sendiri merupakan seorang anak yang sangat terobsesi dengan si badut. Ia terus mencari informasi tentangnya, entah itu dari para korban yang sudah terbunuh atau dari berbagai media. Dan John juga tahu kalau Art the Clown masih hidup hingga saat ini. John juga gak sungkan buat membagi informasi tersebut kepada kakaknya Xiao. Ia masih merasa takut akan kehadiran si badut, sebab terakhir kali ia dinyatakan tewas, hingga saat ini jasadnya sama sekali tidak pernah ditemukan. Sebuah iklan membuat Xiao harus mendapatkan mimpi buruk yang menyeramkan malam ini. Ia terbawa ke dalam iklan tersebut dan bertemu dengan si badut. Awalnya semua terlihat kocak dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Sampai akhirnya badut mengeluarkan Thompson dari dalam karungnya yang selalu ia bawa, kemudian membunuh semua orang yang ada di hadapannya. Terbangunnya Xiao dari tidur secara mendadak. Kostum ciptaan tangannya sendiri terbakar habis. Tentu, ibu yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Tidak ada yang tersisa kecuali sebilah pedang asli yang dibuat oleh mendiang ayah Xiao sendiri. Dan Xiao juga masih terngiang-ngiang sampai pagi ini akibat mimpinya yang semalam. Sementara badut, ia bersama anak khayalannya mengetahui kalau Victoria Hayes, korban terakhirnya tahun lalu, masih hidup. Dan ia juga memiliki luka yang tidak akan pernah hilang dari wajahnya. Pagi ini John pergi ke sekolah untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah cahaya. Oleh karena itu, jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar atau pencinta ilmu.
Dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima, yang tidak mengajar, yang tidak belajar, dan tidak cinta ilmu, maka kamu akan hancur. Hadis riwayat Baihaqi. Setelah mendapat waktu istirahat, John tanpa sengaja melihat bayangan si badut bocah, lalu mengikutinya sampai ke koridor bawah. Di sanalah ia melihat para badut sedang bermain dengan bangkai yang sebelumnya John lihat di belakang tong sampah. Sementara itu, Shaw sedang berkumpul dengan dua temannya, Leha dan Siti. Mereka membicarakan si badut yang telah merusak seluruh wajah Victoria. Tapi secara tiba-tiba, pembicaraan mereka malah membuat Shaw terkena serangan panik. Ia baru merasa ada yang janggal dari kebakaran yang terjadi di kamarnya semalam. Sepulang dari sekolah, Shaw mampir ke salah satu toko kostum untuk membeli sepasang sayap bersama Leha. Dan betapa mengejutkan, Leha bertemu dengan badut di toko tersebut. Ketakutan mencekik sekujur tubuh Shaw saat bertemu dengan sosok tersebut. Ditambah, si badut malah terlihat senang saat menakuti dan meledek Shaw di dalam toko. Untuk saat ini nasib Leha dan Shaw masih baik-baik saja. Shaw memberitahu kalau badut yang mereka berdua temui barusan adalah badut yang membunuh banyak orang tahun lalu di malam Halloween, seperti yang sedang dialami Ricky, si penjaga toko saat ini. Apa yang dilihat Shaw juga dilihat oleh John tadi pagi. Mereka berdua sama-sama melihat si badut. John menyadari kalau akan ada sesuatu mengerikan terjadi malam ini. Ditambah, John juga tahu kalau anak badut yang bersamanya saat itu adalah seorang korban dan masih berkaitan dengan korban-korban sebelumnya. Mendiang ayah mereka yang merupakan seniman juga tahu dan seakan-akan sudah memprediksi masa depan melalui sketsa miliknya. Di sana juga ada gambar Shaw saat ia mengenakan kostum Freya-nya. Seolah-olah mereka tuh saling terhubung. Entah si Shaw yang bakal ngebunuh badut atau malah Shaw sendiri yang menjadi badut tersebut. Let's see. Halloween sudah tiba. Halloween tiba, Halloween tiba. Ya. Anak-anak mulai berkeliling rumah untuk meminta permen. Begitu juga dengan badut. Ia mengunjungi rumah Leha untuk meminta permen darinya, lalu pergi. Awalnya Leha tidak terlalu percaya, tapi kini ia melihatnya secara langsung. Lanjut, malam tiba bersamaan turunnya hujan. Ketenangan yang didapat Leha tidak bertahan lama. Ia harus menerima takdirnya kalau si badut menerobos masuk rumah untuk membunuh dirinya di sana. Gak cuma sampai situ. Dengan seluruh tubuhnya yang penuh luka, badut kembali menyiram Leha menggunakan deterjen dan garam. Naasnya lagi, sepulang ibu Leha dari pekerjaannya, ia harus melihat sendiri kondisi anaknya yang sedang dimainkan oleh si badut. Shaw kembali terkena serangan panik. Hal itu terjadi setelah ia melihat berita adanya pembunuhan yang dilakukan oleh Victoria dari bekas korban si badut. Namun ia tetap bersemangat untuk merayakan pesta Halloween-nya malam ini dengan menggunakan kostum ciptaannya sendiri. Shaw datang bersama Siti ke bar yang sudah dijanjikan bersama Leha. Namun sampai saat ini mereka belum tahu dengan apa yang terjadi pada Leha saat ini. Tapi meski begitu, mereka tetap merayakan malam ini dengan ditambah Amat, pacarnya si Siti. Lanjut, Shaw semakin terhanyut dalam kenikmatan duniawi. Setelah lama meratapi kepergian ayahnya, kini ia sedikit lebih terbuka untuk merasakan kesenangan berkat bantuan Siti. Sementara John, ia masih memikirkan tentang bukti yang dikumpulkan mendiang ayah di dalam buku sketsanya. John juga terus meyakinkan ibu kalau perbuatannya yang di sekolah itu bukanlah ulahnya, melainkan ulah si badut. Namun ibu terus memojokkan John
tidak mempercayainya sedikit pun, juga tidak mempercayai buku yang menjadi sisa dari peninggalan mendiang ayahnya. Jonathan, Jonathan, you get back here. Jonathan! Setelah jauh berlari, John bertemu dengan gadis kecil badut bersamaan dengan mobil Barbara yang dipenuhi tisu toilet. Ia segera menelpon Shaw, menyuruhnya untuk segera pulang dan menganggap ini semua adalah ulahnya si John. Meski sambil marah-marah membersihkan mobil, mereka berdua tetap menjadi anak yang sangat ia cintai. Cinta, sebuah kata terakhir yang pantas diucapkan untuk kedua anaknya. Karena pada saat John kembali, ia sendiri melihat jasad ibunya yang sudah tidak bernyawa sedang dipermainkan oleh badut dan si anak badut. Meski John sudah berusaha kabur dari kejarannya, nasibnya harus berakhir tersuntik oleh badut. Di tengah pesta, Shaw melihat sosok anak badut mengintai dirinya, membuat Shaw harus kembali terkena serangan panik. Siti dan Ahmad yang berada di sana tidak mau merusak pesta tersebut. Mereka segera mengantar untuk memulangkan Shaw ke rumahnya, dan mendadak di tengah perjalanan Shaw mendapat panggilan dari para badut. Ia menggunakan suara dan nada bicara John untuk memancing Shaw ke tempat karnaval tua. Dengan keterpaksaan, Siti dan Ahmad pun mengantar Shaw ke sana. Sienna, get back in the car. Sienna! Shaw terus mencari John sesuai dengan pesan yang ia dapat darinya. Sementara Ahmad setelah melakukan cupangan dan menghisap sedikit sabi-sabi, masa depannya harus berakhir tepat di belakang mobilnya sendiri. Sekarang giliran Siti. Wanita yang satu ini tidak lemah. Ia berhasil melawan badut, kemudian melarikan diri. Ia juga terus berlari melewati berbagai wahana dengan berteriak "Shaw!" dan meminta pertolongan. Tapi semua itu tidak bertahan terlalu lama, sampai akhirnya badut berhasil mengejarnya dengan membawa senjata dan air keras yang sudah ia persiapkan. Mendengar teriakan temannya, Shaw segera muter balik. Akan tetapi ia sudah terlambat. Siti telah menjadi jasad dari kekejaman badut. Sementara itu, John yang telah lama pingsan, ia berhasil sadar bersama si anak badut. Ia pun berlari dan menemukan kakaknya yang sedang berpapasan dengan si badut. Gak bisa berbuat banyak. John yang berhasil kabur dan bersembunyi kembali ditemukan oleh badut, lalu mulai mensayati seluruh badannya. Dan dengan kekuatan kostum Freya-nya, Shaw berhasil bangkit dengan membawa senjata milik si badut itu sendiri, kemudian menyerangnya. Tuh kan, bener kata si Karyo, nggak tahu ngapa dah. Kalau film beginian tuh penjahatnya kuat, terus korbannya lemes-lemes banget kayak Yupi. Kata John juga bener, kalau Shaw dan badut itu saling berhubungan. Para badut memanfaatkan John untuk memancing Shaw ke tempat tersebut. Padahal sedari awal badut bisa aja ngebunuh si John. Dan ternyata mendiang ayah mereka tahu kalau cuma Shaw dan John yang bisa menghentikan kekejaman si badut. Selagi Shaw memeriksa keadaan, badut sudah berada di sana menunggu mereka berdua. Sebagai seorang kakak, Shaw rela mengorbankan tubuh indahnya demi melindungi adiknya, dan berkat hal tersebut pula ia berhasil membalikan keadaan. Dengan tubuh yang sudah hancur berantakan, badut masih bisa mempertahankan kesadarannya untuk melakukan serangan balik. Beruntung, dengan cekatan, John mengambil shotgun milik badut lalu menembaknya. Akan tetapi semua belum berakhir. Shaw tersadar setelah mendapat penglihatan jika teman dan ibunya sudah terbunuh dari gadis badut. Ia juga mengetahui kalau John dalam bahaya, tapi Shaw tidak bisa berbuat banyak. Untuk memastikan kematian Shaw, badut turun dan langsung menikamnya. Shaw pun kembali jatuh dan masuk ke dalam mimpi yang sebelumnya.
Di sana ia harus kehabisan nafas, terjebak di dalam kurungan air. Setelah itu, badut kembali ke John yang kini tengah tidak sadarkan diri, kemudian menggerogoti bagian tubuhnya. Dan tanpa disangka-sangka, pedang buatan mendiang ayahnya bersinar, menyembuhkan luka tusuk di perut Shaw, juga mengembalikan nyawa dan kesadarannya. Ia harus bergegas keluar menyelamatkan John yang sedang digeragoti oleh si badut. Persis seperti yang sudah disketsakan di dalam buku mendiang ayah mereka. Nasib si badut akan berakhir dengan kepala tersembelih oleh Shaw. Di sanalah gadis badut muncul, membawa kepala si badut, meninggalkan mereka berdua. Kemudian film pun selesai. Udah, gitu doang. Ya, tipis dah. Selain adegannya yang penuh dengan kesadisan, Dark Rastis masih bisa memetik sebuah pelajaran. Nih gini nih, keluarga adalah tempat yang pada akhirnya akan kita tuju untuk kembali. Karena tujuan manusia membentuk keluarga, ya seperti kalian, mereka terlalu lemah untuk hidup sendiri. Terima kasih buat kalian yang sudah menikmati konten kami. Terakhir, kami kembali berharap semoga hari-hari yang kalian jalani jadi menyeramkan.